wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yang warahmatullahi di Ibu Dr. Anda Suryatanti Suryadi Salam MSI, warahmatullahi Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Yang saya hormati Ibu Wiwi Fitriani, SP, SSI, MBD ya, pejabat fungsional BPP yang nanti juga akan memberikan materi. Kemudian yang kami hormati Bapak Haryono SSOS MPD, Kepala SMA Negeri 1 Terbanggi, di Poncowati Pak ya. Nah, nanti juga akan menyampaikan materinya berbagi dengan kita semua. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan ini ada beberapa guru nih yang saya lihat yang hebat-hebat juga, udah bersemangat juga nih ya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Perkenankan saya memaparkan materi sosialisasi Perdirjen 737 tahun 2023 mengenai model kompetensi kepala sekolah. Kan saya share screen ya, Bapak Ibu ya. Dari mana dulu, Pak? Sudah nampak saya? Sepertinya sedang nah sudah Pak, sudah nampak. Di slideshow, Pak. Pak Gawang, di slideshow, Pak. Pak Gawang? Ya. Sudah nampak jelas? Nampak Pak Gawang, ya, silakan Pak Gawang, teruskan. Sudah. Enggak, Pak. Untuk calon aja ya. Panas gitu ya. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Dan Ibu. Masih mute, Pak. Maaf, suaranya menghilang. Sepertinya terkendala dengan sinyal itu. Pak Gawang termute Pak Gawang, suaranya Pak Gawang. Sudah. Ya, sudah Pak. Ya, sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih. Harapan saya setelah Bapak Ibu nanti mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu mampu di model kompetensi dalam konteks transformasi peran kepala sekolah dan transformasi pembelajaran. Nanti juga diharapkan ini untuk GTK juga ya, untuk kepala sekolah dan guru. Ini tujuan kegiatan kita. Bapak Ibu bisa memahami bahwa nantinya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu akan memahami model kompetensi kepala sekolah dalam konteks transformasi kepala sekolah dan transformasi pembelajaran. Bisa dimengerti? Lanjut. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Bapak Ibu, dengan tujuan pembelajaran tersebut, kita akan memperoleh pembelajaran yang Bapak Ibu nanti mampu memahami dengan kompetensi kepala sekolah, terutama keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan. Keterampilan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk merancang program yang berpihak kepada siswa. Jadi nanti ada keterampilan ini bukan sekedar keterampilan membuat sesuatu, tetapi juga bagaimana keterampilan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk merancang program yang berpihak kepada siswa. Kemudian memiliki pengetahuan, pengalaman kompetensi kepala sekolah hingga indikator per sub kompetensi kepala sekolah, serta memiliki sikap kepribadian dan sosial yang merupakan bagian dari kompetensi kepala sekolah itu. Kemudian yang kedua, mampu menginterpretasikan kompetensi
satu sama lain. Pengembangan suatu kompetensi dapat mendukung yang lainnya. Bapak Ibu, di dalam kompetensi ini ada kompetensi, ada subkompetensi, ada indikator, ada level. Nah, ini satu sama lain saling berhubungan, saling keterkaitan, gitu ya. Dan ternyata kompetensi yang saling berhubungan dan mendukung peran lainnya dalam pengembangan kompetensi Bapak Ibu semua. Berikutnya adalah identifikasi kebutuhan pengembangan pribadi berdasarkan kompetensi kepala sekolah dengan di mana kemampuan dan pengetahuan diperlukan. Setelah memahami 3 kompetensi kepala sekolah, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri. Saya pada level berapa? Saya memerlukan apa? Saya memerlukan pengembangan diri apa? Gitu ya. Dengan memahami di mana kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah memberi contoh. Memberi contoh implementasi atau kompetensi kepala sekolah, kepribadian dan profesional. Ini sesuai dengan tingkatan level-level yang akan Bapak miliki hingga sampai mendestinasikan kepada orang lain. Melalui pengalaman Bapak Ibu akan dapat memberikan contoh implementasi model kompetensi kepada kepala sekolah yang lain. Hari ini yang hadir dalam pemaparan awal sosialisasi ini belum banyak kepala sekolah, artinya belum semua kepala sekolah mengikuti, dan Bapak Ibu yang telah berkesempatan ini mohon untuk seksama memperhatikan, kemudian mengembangkan diri secara mandiri, mempelajari Perdirjen 7327 itu, kemudian selanjutnya memberitahu kepada yang lain, gitu Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang masuk tidak ya? Saya teruskan dulu ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan saja. Nah, sedikit perbandingkan transformasinya, perubahan pembelajaran dan peran kepala sekolah. Bapak Ibu, sedikit boleh saya berpantun? Silakan Pak Gawang. Gadis Melayu berselendang suta, menata bunga di atas nampan. Optimis sekolah kan maju dengan kompetensi kepala sekolah. Bila sudah paham, destinasikan kepada teman-teman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika sebelumnya peran kepala sekolah ini pengelolaan administrasi, ya, mengelola administrasi, semua administrasi sekolah gitu ya. Kemudian saat ini setelah ada model kompetensi ini, diharap Bapak Ibu menjadi penggerak, bukan hanya sekedar memahami, kemudian bukan sekedar melaksanakan atau mempraktekkan, kemudian mengevaluasi, ada juga mengidentifikasi, tetapi selanjutnya level ahli itu Bapak Ibu adalah memberitahukan kepada teman-teman. Jadi peran Bapak Ibu kepala sekolah sebagai penggerak, memotivator kepada yang lainnya. Kemudian kalau zaman dahulu kemarin kita fokus layanan kita melakukan pengelolaan satuan pendidikan untuk memenuhi 8 standar pendidikan. Itu Bapak Ibu ya, ketika kita mau akreditasi Gupeng nih, kita punya lemari 8 standar pendidikan gitu ya, ada pos-posnya gitu ya. Nah, saat ini kita diharapkan adalah menggerakkan warga sekolah dan masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui capaian standar pendidikan yang relevan. Ini kita lihat dari input, proses, dan outputnya. Nah, yang kualitas pendidikan asing sudah merapot Bapak Ibu ya, mutu. Kemudian sebelumnya ada asesmen awal, itu menganalisis kesenjangan harapan antara kenyataan dengan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan ya, kondisi saat pendidikan dengan berdasarkan 8 standar. Jadi kita analisis kesenjangan. Artinya basisnya masalah gitu.
Kita berbasisnya masalah kalau zaman dulu. Kemudian sekarang kita refleksi bersama warga sekolah menggunakan rapot pendidikan. Jadi dengan sumber daya yang ada, dengan potensi yang ada, sesaat kita intervensi mana yang masih merah atau masih oranye atau hijau semua. Nah, kalau hijau semua kita intervensi adalah mana yang peningkatannya paling sedikit, gitu ya. Mana yang peningkatannya paling sedikit. Dan di tempat saya, alhamdulillah sekarang merahnya masih satu, gitu ya. Yang artinya sudah ada peningkatan juga. Kemudian berikutnya adalah strategi. Cenderung terpaku pada 8 standar. Jadi sampai ke visi misinya itu, visi misi sekolah kita itu mengajunya kepada 8 standar. Semuanya diarahkan kepada 8 standar. Memang undang-undangnya seperti itu gitu ya. Tidak salah, memang undang-undangnya seperti itu. Nah, sekarang kita diarahkan kepada program kerja sesuai kondisi satuan pendidikan, sesuai potensi dan kemampuan satuan pendidikan dan lingkungan sekitar, dan disepakati bersama oleh warga sekolah. Jadi di situ ada kolaborasi, ada perhatian, ada riso, ada gelisah, ada pikir, kerja, doa bareng-bareng gitu ya, untuk meningkatkan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian luarannya, hasil produknya gitu ya, luarannya. Kemarin kita disibukkan dengan administrasi, maka keluarnya adalah laporan administrasi pengelolaan satuan pendidikan. Nah, untuk sekarang ini adalah laporan capaian program kerja dan evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Ukuran keberhasilan, nah ini Bapak Ibu, kalau kemarin ukuran keberhasilan warga sekolah dalam bekerja gitu ya, terutama oleh Bapak Ibu kepala sekolah, itu untuk peningkatan nilai ujian terstandar, nilai absolut ya, nah, itu mutlak nilainya bisa digunakan sebagai standar. Kemudian untuk pencapaian standar nasional pendidikan, ada yang dapat raport, ada standar ya, ada yang memperoleh raport dari kiriman raport dari Pak Menteri, gitu ya. Ada sekolah yang punya rasional yang cukup, yang tinggi sehingga memperoleh raport. Nah, untuk saat ini adalah peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Delta score ya, ada peningkatannya. Jadi outputnya adalah sekarang adalah peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu guru itu dalam memimpin pembelajaran kelas ini satu persatu perlu ditingkatkan. Nah, kemarin sudah ada observasi kelas. Kenapa harus ditingkatkan? Kita dapat meningkatkan kompetensi siswa itu melalui peningkatan kompetensi guru, melalui peningkatan kompetensi pelayanan, meningkatkan guru dalam memimpin pembelajaran di kelas. Ini ukuran keberhasilannya. Dan Bapak Ibu yang senior saya rasa aku sudah sebenarnya gitu ya dalam hatinya Bapak Ibu ya. Oh iya aku sudah hanya belum ditulis. Nah, sekarang sudah ditulis. Mari kita sama-sama untuk setelah mengevaluasi, menganalisis, kemudian kita juga akan mendestinasikan. Oke, Bapak Ibu, saya terus. Level penguasaan materi. Bapak Ibu, level penguasaan kompetensi Bapak Ibu sebenarnya kompetensi ini bukan sekedar penguasaan, bukan sekedar pengetahuan ataupun keterampilan, tetapi tentang rasa milik setelah telah memiliki kompetensi ini, ya. Tentang rasa penguasaan kemudian rasa benar-benar memiliki kompetensi ini. Harapannya nanti mudah-mudahan sampai kepada level yang ahli gitu ya. Jadi level kompetensi mempresentasikan tingkat penguasaan kompetensi pada setiap subindikator untuk masing-masing indikator kompetensi. Level yang dimaksud terdiri dari 5 tingkatan taksonomi. Ada level paham, dasar,
menengah, mumpuni, kemudian ahli gitu ya. Bapak Ibu mudah-mudahan ini yang semangat-semangat mengawali ini bisa sampai kepada level ahli gitu ya, sehingga bisa berbagi. Jadi bukan hanya penguasaan materi saja, bukan memahami materi saja, bukan menerapkan materi saja, bukan menganalisis prinsip-prinsip kompetensi saja, bukan mengevaluasi materi saja. Jauh dari itu, diharapkan Bapak Ibu Kepala Sekolah ini dapat memiliki, menjiwai, kemudian dapat membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri, memanfaatkan diri kita ini untuk sebagai agensi, estimasikan kepada rekan-rekan. Nah, penjelasan mengenai tingkat penguasaan kompetensinya adalah sebagai berikut. Oke, Bapak Ibu, ini ada bisa terbaca jelas Bapak Ibu ya? Mas Bagama. Ya, ini tulisannya kecil-kecil, mudah-mudahan bisa. Oke. Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini, Bapak Ibu, ditujukan dengan kemampuan kepala sekolah untuk memahami pengetahuan prinsip-prinsip, konsep, teori, praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Ya, yang pertama level 1 itu paham. Profesional, kemudian pengelolaan dalam peningkatan kualitas. Nah, ini ya maaf. Ini kemampuan kepala sekolah untuk memahami, yang tebel ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Memahami pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan teori praktek. Kemudian yang kedua, kemampuan kepala sekolah untuk menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek. Nah, setelah memahami, kemudian menerapkan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang ke mohon maaf. Saya geser dulu. Level menengah. Kemampuan kepala sekolah untuk menganalisis prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek. Nah, yang ketiga, kemudian setelah mempraktekkan, menganalisis. Gitu ya, menganalisis. Iya, menganalisis. Nah, kemudian level keempat adalah kemampuan kepala sekolah untuk mengevaluasi pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, dan teori. Ini mumpuni. Berikutnya adalah level ahli, kemampuan kepala sekolah membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktek. Jadi Bapak Ibu, biar saya pelan-pelan agak dari awal Bapak Ibu ya, ini mudah-mudahan karena ini cita-cita pada level gitu ya. Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditujukan dengan kemampuan kepala sekolah untuk memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, penguasaan kompetensi ditujukan dengan kemampuan kepala sekolah tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Pengetahuan profesional, panduan operasional, model kompetensi kepala sekolah. Kemudian ada lagi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu ya, pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditujukan dengan kemampuan kepala sekolah untuk menganalisis prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian
level ini mengevaluasi level 4. Pemanaan level penguasaan kompetensi ini ditujukan dengan kemampuan kepala sekolah untuk mengevaluasi pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terakhir, Bapak Ibu, pelan-pelan saya jelaskannya. Level ahli ini, pemanaan level penguasaan kompetensi ini, ahli, ditujukan dengan kemampuan kepala sekolah membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam mengembangkan dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, setelah kita sama-sama belajar, diharapkan Bapak Ibu memiliki target untuk mencapai level ahli, yaitu kemampuan kepala sekolah membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek. Amin. Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan banyak-banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum ini ada sedikit pekerjaan, sedikit gerak lah ya, untuk mencocokkan. Kita cari pasangan untuk mencocokkan yang ini. Bisa saya tunjukkan ini Bapak Ibu ya, level 2 itu yang mana, level 5 yang mana, level 3 yang mana gitu ya. Nah, sebelum kita ke situ, Bapak Ibu tadi sudah mendengar bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid, level 1, level 2 pembelajaran yang berpusat pada murid, level 2 gitu juga dan seterusnya. Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan, silahkan raise hand. Apa itu pembelajaran yang berpusat kepada murid? Silahkan raise hand. Ada? Sedang ini saya nggak bisa melihat siapa Bapak yang sudah raise hand. Silahkan. Halo? Tidak ada. Itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa juga menuliskan di kolom chat mungkin Pak Gawang ya. Boleh menuliskan dalam kolom chat mungkin. Nanti tolong dibacakan Pak ya. Saya screen ini utuh semuanya Pak. Nggak bisa melihat yang lainnya. Hanya 3. Iya, ada angkat tangan, 2 peserta angkat tangan, silakan. Ibu SDN, Bu Sapta ini ya, dari Semberagung ya? Oke, silakan Ibu. Siapa? Ibu masih mute? Baik, Ya, sudah. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya pun. Terima kasih Bapak Gawang Prasetyo atas waktunya. Saya mencoba menjawab Pak, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Pak ya? Ya. Ya, kalau menurut saya adalah bagaimana seorang guru memberikan suatu bagaimana seorang guru itu hanya memfasilitatorkan saja. Jadi anak-anak itu yang mencari masalah dan anak-anak itu pun yang akan menemukan solusinya atau memecahkan masalah. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah, lalu anak-anak nanti yang akan memecahkan masalah tersebut. Jadi seorang guru itu nanti hanya menjadi fasilitator terhadap interaksi peserta didik tersebut. Seperti itu mungkin Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dekat tepuk tangan 1 kali ya. Kemudian ada di atas ada Pak Agus Setio. Pak Agus dari mana ini Bapak? Masih mute. Pak Agus masih mute Pak Agus. Oke. Sudah. Pak. Ya.
Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih dari SMP Negeri 9 Metro, Pak. Oh iya, tangga Ya, Bapak Ibu ya. mencoba sharing saja, Pak. Sebetulnya juga nggak bisa sesungguhnya. Bahwa pembelajaran berbasis pada siswa itu adalah pembelajaran yang dimana dalam proses pembelajaran itu mengutamakan keaktifan siswa sendiri. Jadi kita sebagai guru tinggal menjadi pendamping atau fasilitator yang disampaikan oleh Ibu terdahulu tadi. Jadi lebih cenderung siswa yang dibuat aktif untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Mungkin sekilas infonya begitu aja, Pak. Kalau panjang-panjang malah mumet nanti malam. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih, tepuk tangan satu kali ya. Kemudian ada di bawahnya ada Pak Sumarno. Silakan Bapak Sumarno. Oh ini dari Lampung Timur juga Pak Sumarno. Pak No, monggo. Sumarno terdengar Pak Sumarno? Ya, terima kasih Pak Kabar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari PTD SDN Gunung Agung dan SMPN 4 Cekamu Satap. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab apa yang tadi pertanyaan ini dari Pak Gawang ini. Jadi kalau pembelajaran yang berpusat pada murid itu proses belajar mengajar ini berdasarkan kebutuhan dan minat murid. Jadi di sini menggambarkan pembelajaran itu harus mempertimbangkan kebutuhan dan minat murid. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, semangat semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu saya rasa banyak ingin yang menyampaikan gitu, cuma karena berkenaan dengan waktu juga. Silakan ditulis di kolom chat, akan terekam tulisan Bapak Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya mohon maaf, saya teruskan Bapak Ibu ya. Oke, di layar Bapak Ibu sudah sudah terlihat jelaskah kok level kompetensi? Silakan Bapak Ibu baca sejenak. Setelah itu kita ada sedikit quiz. Ya. Pahami kata kuncinya, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian ya, membimbing. Oke, sip. Sudah? Oke. Bapak Ibu yang resen jangan turun. Oke, silakan Ibu Rohani untuk menjawab. Level 2 itu apa? Silakan. Ya, level 2. Baik. Oh, belum itu ya. Oh, maaf. Baik Pak, Oke. terima kasih atas waktunya. Saya Rohaini dari Kabupaten Lampung Barat. Dari Lampung Barat Pak. Oh iya. Gimana Pak, suaranya sudah terdengar belum? Jelas Bu Rohaini, silakan. Dengar Ibu. Oke, baik. Izin saya akan mencoba menjawab. Ya, terima kasih Pak. Izin akan mencoba menjawab tentang kemampuan kepala sekolah untuk memahami pengetahuan tentang prinsip, konsep, teori, dan praktik ya Pak ya. Ya. Pada level 2 Pak. Ya. Kita tahan dulu ya itu ya jawabannya level 2. Untuk selanjutnya ada Bapak Margono. Bapak Margono silahkan. Kemampuan kepala sekolah menerapkan itu pada level berapa? Bapak Margono, iya. Silakan Pak Margono, di kamera yang dibuka Pak Margono, silakan jawab Pak Margono. Untuk level menerapkan itu Bapak Margono.
Ini sudah bunyi. Iya, Iya, Pak. sudah. Terima kasih, Pak. Ya, silakan, Suara Pak. sudah jelas untuk sementara karena di daerah saya itu masih daerah pedalaman, jadi sementara di level 1 kemampuan kepala sekolah untuk menerapkan pengetahuan tentang ini yang sampai saat ini baru sementara level 1 karena di dalam sinyalnya itu kadang naik, kadang turun, dan sebagainya. Jadi saya dari wilayah perbatasan Lampung Timur dengan Lampung Selatan, Pak, di Wawai Karya. Oh iya, Bapak. Oke, jawabannya kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Untuk selanjutnya silakan Bu Umratul Husna. Silakan untuk kemampuan kepala sekolah menganalisis prinsip-prinsip itu masuk ke level berapa? Silakan. Ini diminta bunyikan, hidupkan kameranya dulu. Mungkin ini diminta hidupkan susahnya. Bu Umratul Husna, bisa terdengar suaraku, Ibu? Silakan diaktifkan kameranya, Bu Umratul Husna. Sepertinya kedua tapi dua-duanya kosong. Oke, kita teruskan. Ada Muhammad Al-Bizar. Bapak Muhammad Al-Bizar, silakan Bapak. Bapak Al-Bizar, bisa terdengar suara kami, Pak Al-Bizar? Kita lewat saja Pak Gawang, mungkin Bu Rita. Iya, silakan. Bu Rita. Sudah ada Bu Rita? Iya, Bu. Ini ada yang angkat tangan lagi. Masih belum? Bu Oke, Rita sudah Ibu. terlihat. Bu Rita, silakan Bu Rita. Masih mute Bu Rita. Suaranya diaktifkan, Pak. Suaranya masih termute, Bu Rita ya. Tolong dibantu Pak, itu masih minta dibunyikan. Tapi beritanya saya belum tidak bisa melihat. Sudah. Baik, terima kasih Pak. Maaf, boleh diulang pertanyaannya Pak untuk levelnya tadi Pak. Oh iya. Kemampuan menganalisis prinsip-prinsip itu pada level berapa Bapak? Ibu? Level 3 ya Pak ya. Iya, oke, kita lihat, kita tunggu jawabannya gitu ya, nanti kita lihatkan. Oke, berikutnya ada Ibu tadi Bu Rita Oktaria ya? Iya, halo. Iya. Untuk selanjutnya pertanyaannya adalah kemampuan kepala sekolah membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi ini level berapa? Siapa? Ahmad Dairobi sudah? Ya, silakan. Terima kasih. Kemampuan kepala sekolah membimbing rekan-rekan sejawat dengan menggunakan agen sendiri dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek. Ini merupakan kemampuan kepala sekolah pada level yang kelima, Pak. Seperti itu. Iya, semoga Bapak pada level itu, Bapak ya. Oke. Berikutnya terakhir nih, kemampuan kepala sekolah untuk mengevaluasi pengetahuan tentang prinsip, konsep, teori, dan praktek itu level berapa? Siapa nih ya? Ibu Suparni ya? Oh, ada Ibu Sutiati yang di atas. Oke, Ibu Sutiati, silakan. Silakan Ibu Sutiati.
Ini harus diganti, Pak. Silakan Bapak siapa? Saya tidak bisa melihat. Ibu Suparmi mungkin dari TK Drama. Ibu Suparmi. Atau Bu Renita. Silakan Bu Renita. Suaranya diaktifkan dulu Bu Renita. Maaf, bisa diulangi sekali lagi, Pak? Kemampuan kepala sekolah untuk mengevaluasi ini. Untuk mengevaluasi pengetahuan tentang prinsip inti. Ya, untuk mengevaluasi itu masuknya ke level 4. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua telah berkenan menjawab. Selanjutnya mari kita lihat jawaban Bapak Ibu dan yang sebenarnya harus level berapa gitu ya. Oke, itu selanjutnya belum muncul. Levelnya ini Bapak Ibu ya. Pertama memahami, menerapkan, menganalisis, keempat itu mengevaluasi, baru terakhir membimbing rekan sejawat gitu ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita teruskan untuk materi kita. Jadi Bapak Ibu sekarang silakan mengucap KSP. Bapak Ibu mengucap KSP. Yuk. KSP. Iya, bareng-bareng ya. KSP itu kepribadian, sosial, dan profesional. Mudah-mudahan kita semua bisa nginget singkatannya dulu lah ya. Nanti berterakhir memahami. Nah, Bapak Ibu, model kompetensi Perdirjen 7327, saya ngapalnya kalau 3 dikurangi 1, 2, berarti 7327 gitu ya. Garis miring di titik B1 garis miring HK garis miring 03.01 tahun 2023. Kalau mudahnya gini aja lah, Perdirjen 7327 2023. Mengenai model kompetensi kepala sekolah, agar kita mudah mengingat, kita ucapkan KSP, gitu ya Bapak Ibu ya, kepribadian, sosial, dan profesional. Bapak Ibu, kompetensi kepribadian